Perseteruan antara Hotman Paris Hutapea dengan Rasman Arif Nasution belakangan ini kian sengit. Baru-baru ini pengacara kondang Hotman Paris menuturkan jikalau Rasman sudah tidak lagi menjadi kuasa hukum Iklim Hakim. Tidak hanya itu saja, Hotman juga mengungkapkan dalam waktu dekat ini Mabes Polri akan memanggil Iklim Hakim dan Rasman untuk diperiksa sebagai terlapor. Sebelumnya, Hotman melaporkan Iklim Hakim dan Rasman pada bulan Mei 2022 lalu dengan tuduhan dugaan pencemaran nama baik. Laporan itu dibuat Hotman lantaran pengakuan Iklim Hakim perihal pelecehan seksual dalam jumpa pers sebelumnya. Iklima mengaku dilecehkan oleh Hotman saat masih bekerja sebagai asisten pribadinya. Lalu, seperti apa tanggapan Rasman terkait kabar jika dirinya kini tidak lagi menjadi kuasa hukum dari Iklim Hakim? Dan seperti apa pula ia menanggapi kabar jika dirinya akan dipanggil ke Mabes Polri sebagai terlapor? Akhirnya Iklim Hakim sudah mulai memakai otaknya. Sesudah saya lapor polisi dan polisi telah memanggil Iklim Hakim untuk diperiksa sebagai terlapor hari Jumat ini. Rasman Nasution juga akan diperiksa sebagai terlapor dan memang target utama saya adalah Rasman. Saya sudah tahu Hotman serius memproses secara hukum Iklim Hakim, buru-buru ganti kuasa hukum dia. Rasman sudah bukan lagi pengacara dari Iklim Hakim. Itu si kepala botak Igudul, gimana itu ya? Kok kliennya pada kabur gitu? Ricali kabur, Ibu Evi mantan gubernur Medan kabur. Ada Tur, mana lagi ya? Botak. Bang, artinya saat ini masih jadi kuasa hukum? Masih lah. Buktinya apa, Bang? Ngapain tanya bukti? Kan saya sudah. Kalau sekarang kalian tanya saya, kenapa nanya itu? Ada apa? Enggak kan katanya ganti, Bang. Katanya Ganti lawyer, bener kan? Iklim pecat Abang, bener nggak sih, Bang? Belum benar itu. Rasman. Kabur lagi kuasa kamu, kabur lagi pengacara kamu, kabur lagi klienmu. Iklim Hakim sudah ganti pengacara. Dan hari Jumat dia akan diperiksa di Mabes Polri. Rasman juga akan segera dipanggil. Tahu rasa tuh. Saya sudah buat laporan juga dengan Kim. Sudah diterima. Kalau saya dipanggil, tentu saya lapor dulu organisasi saya. Kan saya punya organisasi. KAI, saya Vice Presiden. Ya saya akan lapor, ya kirim surat lah ke organisasi saya, apa dasarnya saya dipanggil, apa yang salah. Nah, yang penting diingat oleh Hotman Paris, bahwa Kim itu sudah tanda tangan kuasa. Seluruhnya itu atas permintaan dia, apakah preskon, tentang lembaga dan lain-lain, tidak ada dari saya. Nah masalah Kim, penjelasannya, dan Kim itu juga sudah menjelaskan kepada saya dan kepada Ibu Ice di Kementerian Pemberdayaan Perempuan, kan begitu. Dia sudah terang-benderang. Nah kalau Kimnya yang berbohong nanti diuji saja di pengadilan. Kalau Hotman yang berbohong uji saja. Karena ada lie detector. Nggak ada masalah bagi saya. Kalau saya siap, tapi dia harus siap juga dia. Nah, saya komunikasi WA terus masuk sama Ibu Bunda, panggilan kami Bunda, koordinasi terus. Gimana, Bang, kelanjutannya laporan itu? Tunggu panggilan. Kan kita juga menunggu nanti saksi itu didatangkan dari sana. Saya bilang sama kalian begini ya. Kalau Kim bisa melaksanakan menghadapi Hotman Paris sendirian, itulah yang saya dorong. Supaya jangan diduga saya merekayasa. Saya mau Kim, tapi saya tahu nggak, apa yang saya dengar ketika dia cerita ke saya itu hanya 50%. Kan pernah saya bilang, setelah di dalam Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dia cerita semuanya. Itu kan direkam. Jadi saya nggak ada yang merekayasa. Justru kalau bisa, begini, saya nggak usah kelihatan, bahkan nggak perlu nampak, biarlah dia dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Komisi Perlindungan Perempuan dan LPSK yang bantu dia. Jadi jangan dikira nanti saya juga begini.
Saya pusing juga dan stres juga. Jujur ya, klien saya, Medina sakit, Kim sakit, sempat mau bunuh diri beberapa kali. Kalian kebayang nggak? Kalau dia besok mati atau apa, di samping anaknya kasihan dan dia, saya juga repot. Orang mau bunuh diri, mau sayat-sayat, bagaimana? Kan sudah pernah beritahu sama kalian. Kalau sempat mati dia bertanggung jawab ya. Tapi saya pusing juga. Banyak yang bilang sama saya, bang, ini gawat ini kalau pengacara seperti ini gitu. Rasman seperti diketahui begitu keras menyerang Hotman. Kini keduanya terlibat perseteruan yang sengit hingga berujung saling lapor. Rasman bahkan menggandeng Ormas Forum Batak Intelektual atau FBI untuk menghadapi Hotman Paris. Rasman juga menuturkan jika Hotman dilaporkan terkait aksi pornografi oleh FBI dan kini prosesnya terus berjalan. Rasman juga berharap Hotman segera diperiksa dalam laporan tersebut. Lantas, seperti apa usaha Rasman untuk memenjarakan Hotman? Dan seperti apa pula cara Hotman meladeni Rasman dan ormas yang melaporkan dirinya tersebut? Musuh saya kurang banyak. Itu semua FBI, Forum Batak Intelektual, aduh, ini nggak ada apa-apanya. Siapa lagi musuh gue? Harusnya tambah lagi 2.000 lagi deh. Yang ini mah enteng. Ketawa gua masih botak. Rasman. Kabur lagi kuasa kamu, kabur lagi pengacara kamu, kabur lagi klienmu. Iklima Kim sudah ganti pengacara. Dan hari Jumat dia akan diperiksa di Mabes Polri. Rasman juga akan segera dipanggil. Tahu rasa lu. Akulah lawanmu. Jangan itu yang kalian kejar. Laporan FBI ini. Udah 3 diperiksa. Minggu depan ya? Ya. Ini. Biar yang jelasin deh masalah itu. Masalah si Hotman yang sudah diperiksa saksi. Udah, tinggal tunggu aja dia. Udah beres kok. Kami saksi 3 udah. Saya, Wilfried, ya Bang Andar. Tinggal dia kan saksi 3 udah cukup. Bang Andar sudah ngomong loh. Iya. Apa ngomong dia? Bahwa saya yang menyerahkan video itu. Iya. Dulu beda cerita dengan ini. Ini ada video. Ada laki-laki dan perempuan melakukan perbuatan ya berhubungan intim dan ada yang like. Itu Instagram, tidak bisa bohong. Dulu mungkin perasaan dia bisa lolos, sekarang nggak bisa lolos, bos. Kita kejar semua. Siapapun yang menghalang-halangi ini kita laporkan. Saya yakin polisi profesional dan Pak Kapolda sudah atensi dalam pengertian dia tahu kasus ini. Saya selalu laporkan kok kepada Dirkrimsus. Udahlah. Itulah pelaporan bodong. Itu kan dulu udah pernah SP3 lidik, itu udah berhenti. Lagian mana dansa-dansa di Hollywood masa pornografi sih? Otak lu di mana? Otak lu di mana? Mana ada dansa-dansa itu pornografi? Ada lagi yang maju itu ke Polda. Kalungnya sebesar bulan sabit. Rambutnya dikucir begini. Coba bayangkan kalau pengacara kayak gitu. Konglo-konglo mana mau pakai dia? Kalau saya kan, dia nih rapi, sopan, profesional, tiap hari pakai jas. Ini pakai bulan kalungnya sebesar apa tuh? Anda bisa lihatlah semua itu. Tapi, gua nggak takut dikit pun. Itulah istimewanya. Karena gua tahu itu orang perantau semua, ya. Perlu kalian catat ya. Saya tidak pernah yang namanya urusan begini punya kompensasi. Tanya sama Kim. Nanti kalau berhasil Kim sekian miliar damainya, nanti sekian sama saya ya. Demi Tuhan tidak pernah. Tidak pernah kita bicara wallahi wabillahi watallahi. Saya muslim. 5 kali saya ke tanah suci. Tidak pernah saya bilang Kim minta sekian nanti bagi sama gua. Tidak ada. Yang penting selamatkan. Hotman, kalau kau memang bisa mempengaruhi dia kalian baik-baikan. Bila perlu kau tapi nggak boleh ya. Nggak boleh kalau dinikahi 2, tidak boleh. Nah, bagaimana caranya lah? Yang penting bisa damai-damai atur saja. Kau datang bagus, Farhad bagus, baik-baikan kalian. Tapi kami kan yang dilaporkan FBI itu kan bukan urusan Iklim Hakim. Kim ini kan datang belakangan ini. Jangan kalian lupa, ini pokok perkaranya bukan Iklim Hakim. Berbeda dengan FBI. Cuma Iklim Hakim datang ke saya, kita bantu. Orang menjadi tambah ini, Hotmannya jadi tambah pusing. Kalau memang mereka bisa jinakkan Kim, kan saya bilang, jumpai saya. 7 kali 24 jam, jumpai saya. Maksudnya apa? Biar dia baik-baik sama Kim. Yang saya lapor baru 2, yaitu Rasman sama Iklim Hakim. Tapi target saya yang utama adalah si Rasman.
Dia harus kena karena memang mulutnya itu, bacoknya itu nggak bisa dikontrol, tidak bertanggung jawab benar. Dan sudah banyak warga yang sakit hati pada melapor, pada cerita gitu loh tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Ya mungkin mereka bisanya ke panti pijit. Ya beda lah. Ya wajar lah saya. Saya pemegang saham di 41 outlet Holywing. Perlu promosi dansanya kan? Makanya sih berdasarkan saya dan cantik-cantik lagi. Yakinlah saya kalau saya kasih satu, kalau mereka langsung mau itu. Bagaimana nggak mau dari Grogol Cililitan, dari perantau dari Tapanuli, kosong nggak mau cewek cantik. Yang kedua, begitu banyak kasus pemerkosaan di Indonesia, begitu banyak kasus asusila. Pernah nggak mereka ngomong protes? Giliran aku yang sukses, tiap hari dilihat di Instagram, tiap hari dilihat sukses, iri kau ya, jangan iri dong lah.